visi dan misi yang akan dia beberkan nantinya. Dan saya berharap kita mendukung, kita kasih masukan-masukan yang bisa memberikan perbaikan, bahkan kemajuan, khususnya kemajuan untuk kita sebagai guru dan secara luasnya kemajuan untuk sekolah kita, dan lebih luas lagi kemajuan untuk pendidikan di Indonesia. Jadi Bapak Ibu, disinilah saya minta kepada Bapak Ibu ini bisa menjadi contoh bahwa setiap kita pasti akan bisa, yang penting kita mau. Saya selalu mengatakan seperti itu. Dan selaku pimpinan, kepala sekolah, dan juga sebagai orang tua di sekolah, sebagaimana orang tua dimanapun, tidak ada kebanggaan orang tua itu selain keberhasilan, selain kesuksesan anak-anaknya. Jadi saya juga seperti itu Bapak Ibu. Saya ingin Bapak Ibu bisa menjadi anak-anak yang saya pimpin di sini, yang kita katakanlah saya didik di sini, menjadi anak-anak yang bisa membawa keberhasilan, khususnya kepada keberhasilan diri Bapak Ibu, dan juga bisa memperoleh ilmu dan bisa bermanfaat bagi semua orang. Ya, tidak ada kebanggaan yang lainnya Bapak Ibu. Makanya kenapa mungkin Bapak Ibu selalu waktu awal-awal selalu ibu ini mau sembuh kali, selalu menyuruh, selalu menuntut ikut-ikut, karena itu semua adalah untuk Bapak Ibu sendiri. Jadi tidak ada sedikit pun berpikir untuk kebanggaan pribadi, tidak. Tapi memang terus terang orang tua itu bangga kalau kita menceritakan anak-anak kita itu kan berhasil, walaupun dengan berbagai macam proses. Contoh aja lah orang tua kita kan Bapak Ibu, kalau ditanya anaknya di mana, oh lulus di sini, oh kuliahnya di sini, ada rasa bangga di sini. Dan seperti itu juga lah saya. Dan syukur Pak Jenderal di sinilah sebagai awal untuk bisa menjadi contoh bagi guru-guru yang lain, Bu. Dan ini syukurnya sudah menular. Satu orang kami sudah berhasil ikut CGP dan sudah lulus. Ini lagi masih proses juga, dan saya selalu bilang tolong Pak Jitendra sambil diajarin karena sudah ada kan dasar-dasarnya. Kemudian ada kami 4 orang ya Bu Helen ya, 4 orang atau 3 orang? 2 orang. 2 orang yang menjadi praktek baik, guru praktek baik, Bu Helen termasuk 1, dan 1 lagi Bu Wahdania. Dan ini nanti saya ingin terus menular. Ada lagi muncul CGP, ada lagi muncul yang lain-lainnya. Jangan pernah kita tidak bisa mengatakan tidak bisa, karena hal-hal iri kepada hal-hal yang positif itu pasti akan mendatangkan kualitas diri kita. Jadi sekali lagi, dan ini nantinya saya minta kita kasihlah, kalaupun kita kasih kritik-kritiklah yang membangun. Jadi kepala sekolah, pengawas yang pasti lebih meningkatkan lagi kualitasnya. Amin. Demikianlah, mohon ampun saya sama Tuhan, dan mohon maaf jika ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, terima kasih untuk ejaannya Ibu, suatu motivasi yang luar biasa. Ya, kenapa saya bilang gitu Bapak dan Ibu? Oh iya, saya belum perkenalkan diri ya. Sorry. Tak kenal maka saya izinkan saya memperkenalkan diri. Tadi dari dikenalkan sama kepala sekolah, saya jadi malu. Nama saya Roslina Magdalena Lukman Batu. Saya ngajar. Maksud saya tempat lokasi kerja saya, urusan kerja saya di SMA Negeri 3. Mata pelajaran saya aku matematika, Bapak dan Ibu. Jadi terima kasih Ibu untuk sebagai ibu
pendukung luar biasa, pimpinan yang selalu mendukung. Jadi tanpa panjang, itu perkenalan saya yang tadi saya lupa. Silakan Bapak Jetendra memaparkan diskusi apa yang mau Bapak buat, visi dan prakarsa perubahan apa yang mau Bapak buat di sekolah ini untuk kemajuan sekolah ini. Silakan. Ya, terima kasih buat kesempatannya dan diberikan oleh Ibu Roslina dan kepala sekolah. Izinkan nama saya Jetendra Sumitoma SPD, unit kerja di SMP Negeri 3 Kota Tebing Tinggi yang saat ini sedang menjalani program pendidikan guru putra angkatan 8 Kota Tebing Tinggi yang nantinya akan berakhir di bulan Desember. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan atau membawa diskusi kita bersama visi dan prakarsa perubahan yang ada di sekolah kita. Jadi saya tidak mencakup sampai ke misi. Judul diskusinya adalah visi dan prakarsa perubahan. Itu kira-kira. Nanti kita selaraskan dengan visi-visi yang ada di sekolah. Tepat yang dibilang Ibu pengajar praktik tadi, tujuan saya di sini bukan untuk merubah visi yang ada, tapi hanya menyelaraskan. Nah, sebelum kita mulai, sebaiknya kita adakan ice breathing lah supaya jangan tegak kali. Dan silakan Bapak Ibu berdiri. Ya, biar jangan kaku kali ya. Ya, jadi ini relax saja Bapak Ibu, kayak senam ringan. Nanti Bapak Ibu bisa mempraktekannya. Saya akan contohkan dengan nyanyian. Gitu. Jadi kalau ketika ada kata Marina, nanti Marina posisi tangannya begini. Marina menari posisinya di bawah, di atas menara. Jadi ketika saya nyanyi, ibu bapak menggerakkan. Ya. Contoh misalnya saya pakai sebagai mic ya. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Enggak terlalu sulit kan? Baik, kita coba ya Bapak Ibu. Udah termemori ya? Ya. Tenang aja. Ini kalau salah tuh enggak kita hukum, enggak boleh menghukum kan gitu. Ya, salah dosa. Ya. Kita coba ya sama-sama. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina yang itu udah paham ya kan. Nanti kalau saya balik-balik lagunya baru mungkin masuk tahap berpikir ya. Oke. Kita percepat sedikit. Kita coba lagi 2, 3 ya. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, Marina di atas menara. Marina menari di atas menara. Nah, coba kalau kita tambah orangnya. Tadi Marina, kita tambah laki-laki. Jadi Mario. Marina sama Mario. Ya. Jadi Mario posisinya begini karena dia laki-laki. Ya. Coba kita praktekkan. Mario menari di atas menara, di atas menara. Mario menari. Kita mix ya. Marina, Mario di atas menara, di atas Mario. Marina menari. Oke, jadi saya rasa udah
Sudah relax ya, Bapak Ibu. Jadi karena waktunya pun tidak terlalu banyak, langsung saja ya, Bapak Ibu cari posisi yang nyaman supaya informasi yang saya berikan pun bisa tercerna dengan baik. Kita mulai ya. Ya, sesuai dengan filosofi Kiai Dewantara yang juga sama-sama kita ketahui bahwa pendidikan itu bertujuan untuk menuntut segala kodrat pada anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Nah, pendidikan harus memerdekakan murid sebagai seorang guru, harus berperan untuk menuntut dan menumbuhkan karakter murid yang memiliki profil pelajar Pancasila melalui pendidikan Merdeka Belajar yang berpihak pada murid dengan kebiasaan baik. Nah, ketika kita mau menciptakan atau membuat visi itu harus berpihak kepada murid. Visi yang kita buat itu, maka dalam proses pembelajaran kami di Guru Putra itu kami diajari untuk menggunakan pendekatan inquiry apresiatif atau IA. IA adalah pendekatan manajemen perubahan kolaboratif yang berbasis kekuatan. Jadi ini kita diharapkan bisa melakukannya bekerja sama dengan rekan-rekan. Nah, inquiry apresiatif ini mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Nah, untuk dapat menerapkan pendekatan IA ini, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan metode Bagja. Metode Bagja ini sudah dijalankan di pendidikan Guru Putra, yaitu Bagja itu adalah singkatan dari buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Nah, dibuat pertanyaan ini kita diharapkan banyak menimbulkan pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah daripada penelusuran itu. Jadi teori ini bisa diterapkan untuk bukan hanya kepada visi, tapi kepada hal apapun yang bisa kita cari kekuatannya, kelemahannya. Sama kayak kalau dulu kita belajar SWOT ya, kalau di pemerintahan ya, analisisnya. Nah, di bagian yang kedua itu ada ambil pelajaran. Di sini kita diharapkan mampu memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok atau komunitas yang akan dijadikan pembelajaran. Kemudian pada tahap gali mimpi ini berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Dan di alur yang keempat itu jabarkan rencana. Kegiatannya adalah mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Dan yang terakhir adalah eksekusi, yaitu membantu transformasi rencana menjadi nyata. Kita membuktikan murid itu seperti apa di kedepannya. Kemudian kita percaya bahwa murid adalah apa. Menurut Bapak Ibu itu apa yang mau Bapak Ibu isi di situ? Di sekolah kita mengutamakan hal apa? Ya, jadi tadi saya sudah bagi kertas, Bapak Ibu bisa mengisi kalimat yang kosong ini apapun. Jadi tidak ada yang salah untuk mengisi ini. Ide-ide Bapak Ibu ini sangat diharapkan ya. Jadi nanti setelah Bapak Ibu sudah mengisi, saya harapkan nanti diisi di sini ada 6 itu ya, 6. Satu orang ada 6, nanti bisa ditempel di depan ya. Tadi ada kelas APS sebagai kurangnya. Nanti kalau udah jadi, saya bagikan ini sticky note-nya. Nanti kita tempel. Boleh langsung kalau memang udah pasti
Ya, misalnya gini Bapak Ibu, kita memimpikan murid yang apa? Misalnya saya memimpikan murid yang berintegritas, ya harapannya, atau saya memimpikan murid yang jujur. Ya, kita percaya bahwa murid adalah misalnya pribadi yang unik menurut saya, ya kan? Di sekolah kita mengutamakan apa? Misalnya mengutamakan disiplin atau tata krama. Jadi sehingga kata-kata ini nanti bisa kita bawa ke alur visi yang akan kita buat. Itu Bapak Ibu ya, tahu agak blank kan? Kalau bisa ditulis saja. Jadi nanti nempel di sana kan tidak lupa yang mana. Supaya jangan berapa kali kerja Bu. Ini nanti baru 6 kertas. Satu sini ya ada satu-satu. Jadi punya ibu nanti ada 6 yang dalamnya di sana. Boleh jawabannya aja. Kenapa itu soal sekali warna putus? Iya, jadi Bapak Ibu tidak ada yang takut salah ya. Namanya ide, semuanya benar. Kita hanya berdiskusi bagaimana menghasilkan visi dan prakarsa perubahan yang lebih baik. Ya, ya, oke, baik, sudah 5 menit waktunya. Jadi Bapak Ibu sudah mengisi kalimat penumpang, cita-cita untuk murid, harapan untuk murid. Nah, di bawah waktunya Bapak Ibu menempelkan di kertas flipchart ini di sini. Apa-apa saja yang sudah dibuat nanti satu baris satu orang ya. Punya murid juga, murid itu biasanya mau menyampaikan. Biasanya kayak gitu kok duit ganti? Ada apa yang dipegang?
juga kayaknya. Balika. Ya, kawan-kawan Bapak Ibu Indonesia juga bisa. Dari sana ke Ellen. Jangan, biar kuning. Maksudnya biar hijau, kuning, hijau. Jangan punya itu, Pak. Apa sih yang nggak bisa? Iya. Itu sih akan warna-warni. Itu kan pelangi gitu. Ini mana sana itu? Di bawah satu-satu. Pasti gua agak minta jujur semua ini. Kok tambah naik di sekolah? Kan ya? Ini ke puncak gunungnya itu. Naik ke puncak gunung juga lagi. Jadi minum dulu. Karena makan dulu. Makannya 3 kali. Habis liriknya dari siang tahu. Calon buruh diam-diam. Yang ini tuh nggak ada mobil kepala sekolah, nggak ada mobil pengawas. Makanya pengurusnya Sudah semua peserta misi. Iya baik, terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah mengisi kalimat upah ini. Jadi ada baiknya sebagai sinata salah satu Bapak Ibu membacakan hasil isian kalimat upahnya. Jadi kira-kira siapa yang mau maju? Enggak mesti harus ditunjuk-tunjuk. Baca aja. Iya, membaca di depan. Boleh ikuti. Iya. Enggak takut. Baik Bapak Ibu, saya akan membacakan apa hasil yang saya tulis tadi. Cita-cita untuk murid yang pertama, kita memimpikan murid-murid
yang memiliki profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah generasi penerus bangsa yang menjadi subjek pendidikan. Kemudian yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan disiplin dan pendidikan karakter. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul sekolah bukan hanya tempat untuk belajar, tetapi tempat untuk mengembangkan minat, bakat, dan kompetensi. Yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk membimbing dan menuntun peserta didik untuk mencapai cita-citanya. Dan yang terakhir, kita dan warga sekolah paham bahwa sekolah merupakan salah satu wadah untuk mengembangkan potensi murid. Terima kasih. Iya, jadi Ibu Tuti sudah memaparkan hasil daripada diskusi kita, terkhusus ide yang Ibu Tuti sampaikan. Nah, saya kira ini dari sekian banyak ini, karena memang kita juga dalam kurikulum sekolah penggerak ya, jadi kita sudah selaras ya, kita sepakat bahwasanya pendidikan yang mau kita laksanakan di sekolah ini, di SMP yang ketiga ini adalah pendidikan yang berpusat berpihak pada murid dengan menerapkan 6 profil pelajar Pancasila tadi. Nah, kita juga sudah banyak mengikuti pengisian pelatihan untuk sekolah penggerak. Jadi saya lihat di sini semuanya sudah oke untuk jawaban-jawabannya. Jadi kita lanjut saja ya, Bapak Ibu. Dari kalimat lupaknya sudah. Kemudian mari kita lihat visi misi sekolah. Ya, kita tadi sudah paham bahwasanya yang harus kita lakukan di sekolah itu adalah kegiatan yang berpihak pada murid. Nah, ini visi sekolah kita, visi SMP Negeri 3 Dwiti, yaitu terwujudnya peserta didik yang bertakwa, beradab, berkarakter, berprestasi, berwawasan iptek, ya, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan peduli lingkungan. Ya. Kemudian ada indikator yang bisa kita lakukan untuk mencapainya. Ya, Bapak Ibu bisa baca. Misalnya nomor 1, terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, ini bagian daripada visi kita tadi untuk diaplikasikan nanti ke misi, sampai kepada nomor 7, terwujudnya satuan pendidikan yang memiliki dan mengembangkan budaya peduli lingkungan sekolah sesuai dengan ini visi SMP 3 ini tadi sudah dijalankan di indikator visi. Nah, kemudian misi sekolah kita itu ada 3. Yang pertama, menanamkan jiwa yang berkarakter Pancasila yang berdimensi beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Panjang ya. Ini harapannya kita bisa mengerjakan ini dalam 1-2 tahun ke depan. Ya. Kemudian melaksanakan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan standar nasional pendidikan SMP, yaitu ada berapa itu? 8 standar pendidikan, yaitu standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, sampai pada standar pembiayaan. Nah, yang ketiga, melaksanakan kegiatan pembelajaran berbasis iptek dan berwawasan digital. 4, menerapkan budaya peduli lingkungan sekolah yang ramah, bersih, sehat, indah, rindang, tertib, aman, dan kekeluargaan. Ya, itu yang menjadi visi misi sekolah kita.
Nah, apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid tadi, ya, yang sudah kita buat ini? Inilah tujuan daripada diskusi kita, menyelaraskan, bukan untuk mengubah, ya, menyelaraskan. Nah, ini pertanyaannya saya lemparkan kepada Bapak Ibu. Apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Terlihat dari visi kita itu saya lihat sudah berpihak kepada murid. Ya. Kemudian, adakah yang ingin disesuaikan? Tapi karena sudah, berarti tidak ada lagi yang perlu kita selaraskan, ya, untuk visi itu. Nah, kemudian saya mengajak kita semua untuk merincikan sikap dan perilaku guru, murid, kepala sekolah, serta orang tua yang mencerminkan visi yang dirumuskan tersebut, ya. Bapak Ibu silakan juga menulis di kertas putih yang kita bagikan tadi, ya. Kira-kira sikap yang bagaimana yang kita harapkan sama murid kita, ya. Misalnya itu kita berharap murid yang selalu disiplin, ya, dalam kegiatan sehari-hari di sekolah. Terus guru kita itu berharap perilaku yang bagaimana nih untuk kita guru, termasuk saya dan Bapak Ibu. Misalnya guru masuk tepat waktu, ya, ini kan lebih rinci lagi kegiatan yang akan kita lakukan dan sepakati. Ya, lebih aktif, kreatif dan maju, ya, dalam mengikuti kegiatan-kegiatan yang sudah disediakan oleh Kemendikbud. Kemudian misalnya kepada orang tua, ya, orang tua murid, ya, siswa kita, harapan kita kepada mereka apa? Misalnya kita berharap kepada orang tua untuk mendampingi anak mereka belajar di rumah, karena kan nggak cukup hanya di sekolah, ya, gitu. Nah, saya juga secara pribadi sudah menuliskan visi, ya, visi saya yang nantinya bisa kita aplikasikan misalnya di sekolah kalau memang ini selaras, ya, dengan visi misi sekolah. Nah, visi yang saya tuliskan itu adalah mewujudkan generasi yang cerdas dan berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila, ya, melalui Merdeka Belajar. Kemudian prakarsa perubahannya adalah menemukan bakat murid melalui pembelajaran yang menyenangkan. Kita diharapkan juga tidak hanya letter-letter, ya, di dalam kelas sehingga muridnya bosan. Bagaimana kita para guru menemukan, kalau dibilang menciptakan mungkin tidak, karena kita sepakat murid itu unik tadi, ya, dia punya kodratnya masing-masing, ya, seperti yang sudah kita pelajari bersama, bahwasanya murid yang kemampuannya visual itu dia akan lebih suka belajar dengan gaya visual, ada yang audible dan kinestetik, ya, kebanyakan bergerak atau berolahraga. Nah, saya juga sudah berupaya melakukan ini, termasuk dengan kegiatan ekstrakurikuler. Saat ini juga alumni kita ada 2 orang dari sini sedang mengikuti kejuaraan daerah karate di provinsi, ya. Tadi fotonya dikirim ke saya, mohon doanya kira-kira supaya dia bisa juga memberikan yang terbaik di sana. Nah, saya sudah menemukan beberapa murid yang memang hobinya bela diri itu kita sudah latih, mulai dari dia kelas 7 sampai dia selesai dari sini. Nah, ada 2 murid yang sudah terjaring seleksi untuk tim kota Trinity. Hal seperti itulah yang mau diharapkan. Misalnya Ibu Elena guru tim, ada murid kita yang mampu, ya, bisa mahir dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi, sehingga mengikuti kegiatan
menciptakan robotik, sehingga dia juga hobi dia tuh atau bakat dia itu tersalurkan. Ini yang mau saya aplikasikan, wujud nyatakan di sekolah kita. Nah ini dalam merumuskannya itu ada tahapan bab jadari yang sudah saya jelaskan di awal. Nah ini dia prakarsa perubahannya tadi menemukan minat dan bakat murid melalui pembelajaran yang menyenangkan. Nah ini di alur yang pertama buat pertanyaan pertama itu saya membuat pertanyaan bagaimana cara saya menemukan bakat murid melalui pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian apa yang harus saya lakukan sebagai guru penggerak untuk menemukan bakat murid tersebut. Di daftar tindakan penyelidikan itu saya membuat kegiatan ini mengajak rekan sesama guru mabel PJMK berdiskusi, ya, karena kami juga ada 3 di sini. Bagaimana pembicaraan kami, diskusi kami terkait minat dan bakat di kelas 7, di kelas 8 dan di kelas 9. Kemudian yang kedua melakukan observasi kepada murid, mendekati murid, kira-kira minatnya kemana. Nanti kalaupun dia minatnya ke bahasa Inggris juga bisa kita arahkan berkolaborasi dengan guru bahasa Inggris dengan Ibu Tuti di sini. Kira-kira begitu. Nah, semua alurnya ini sudah kami aplikasikan di program pendidikan guru penggerak. Ya, saya percepat. Di bagian kedua ambil pelajaran ada pertanyaan siapa saja yang boleh dilibatkan. Kemudian tindakannya mencari contoh nyata. Bagaimana pembelajaran yang menyenangkan itu? Ya, kita cari rekan kita siapa yang sudah mengaplikasikannya. Nah di tahapan yang gali mimpi ini, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi jika pembelajaran yang menyenangkan itu dapat menemukan bakat murid dan membuat dokumentasi sebagai bahan evaluasi. Nah di bagian menjabarkan rencana, pertanyaannya adalah apa saja langkah yang paling sederhana yang dapat saya lakukan untuk menemukan bakat murid. Ya, tindakannya itu misalnya membuat daftar pertanyaan untuk berdialog bersama murid tentang bagaimana agar murid dengan senang hati mengikuti pembelajaran. Ya, dan di tahap yang terakhir atur eksekusi. Pertanyaannya itu siapa saja yang terlibat dalam proses kegiatan menemukan bakat murid ini. Ya, di tindakannya itu saya melibatkan warga sekolah seperti kepala sekolah, guru, dan orang tua murid, dan membuat forum diskusi dan pelaporan secara berkala terhadap kepala sekolah, guru, dan orang tua. Nah, yang terakhir adalah inisiatif prakarsa perubahan ini untuk mewujudkan perilaku yang mencerminkan visi sekolah. Ya, ini untuk kita kerjakan bersama. Apa? Ini hanya contoh pertanyaan, ya. Contoh pertanyaan bukan semua. Ya. Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Saya rasa itu sudah berjalan kemarin dengan Ibu Tuti juga sudah mengikuti visi-visi sekolah penggerak. Ya. Ini sudah baik untuk kita lanjutkan. Ya. Tinggal lebih banyak forum-forum yang akan kita lakukan. Misalnya apa saja yang kedua, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah ini. Mungkin misalnya dengan adanya seminar bersama, di situ ada guru, ada kepala sekolah, ada orang tua, ada murid perwakilannya, sehingga segala sesuatunya bisa berkolaborasi dibicarakan dengan bersama. Nah itu tadi. Nomor 3, apa bentuk kegiatannya, ya seperti yang saya katakan tadi. Ya, mungkin itu saja untuk kesimpulan dari kegiatan kita ini. Saya melihat sekolah kita ini sudah melaksanakan dengan baik, terbantu kegiatan kita dengan program pendidikan guru penggerak yang saya lakukan kali ini. Terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan kepada Ibu Devi. Terima kasih untuk CGP yang hebat untuk pemaparan visi dan misi sebagai prakarsa perubahan di sekolah
untuk kemajuan sekolah, ya, tanpa menghilangkan visi yang sudah ada. Jadi Bapak inilah yang akan mau dia kerjakan ke depan. Program inilah yang akan dia kerjakan. Visi inilah yang akan mau dia tuju, dan visi tadi yang mau dikerjakan itu Bapak dan Ibu rekan sejawat saling mendukung, ya Bapak dan Ibu. Jadi kesimpulan tadi yang sudah disampaikan, berarti saya minta suaranya Bapak dan Ibu guru rekan sejawat dari Bapak Detendra, setujukah sesuai visi dan misi yang dipaparkan oleh Pak Detendra tadi? Setuju. Oke, setuju. Thank you. Jadi terima kasih ya. Terima kasih banyak untuk partisipasinya Bapak dan Ibu guru yang hadir di sini sebagai rekan sejawat. Jadi itu saja yang boleh saya sampaikan. Dengan rasa hormat saya ucapkan terima kasih, dan juga saya mendoakan supaya kita juga tetap sehat-sehat, sukacita menjalankan tugas kita sebagai garda terdepan untuk memajukan dan menghasilkan generasi emas negeri kita yang kita cintai, itu Indonesia. Jadi akhir kata,